Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang belaga-belaga, yang masih muda-muda, serta bapak-bapak yang tidak kalah gantengnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, senang nih nyingok ibu-ibu, pacak ketawa, pacak senyum ya. Alhamdulillah kita galo-galo sehat badannya. Alhamdulillah. Sehat dompetnya. Sehat kelepenya. Sehat duitnya. Sehat hatinya. Itu yang paling penting ya. Kami sapa siko-siko ibu-ibu bapak yang ada di Masjid Al-Ahsan. Al-Ahsan artinya tahu tak? Orang yang paling baik. Ahsan artinya yang paling. Jadi masjid ini isinya orang-orang yang paling. Masya Allah. Ibu-ibu dari Masjid Irhamna. Wah, ini dari partai mana ini biru-biru ya? Ungu-ungu ya. Masya Allah, cantik-cantik nian. Senyum Bu, masuk TV. Ibu-ibu dari majelis Masjid Al-Falah. Apa kabar Bu? Masya Allah. Irhamna yang banyak mendapat rahmat Allah ya, kasih sayang. Al-Falah yang beruntung ya. Benar-benar ibu-ibu yang beruntung. Ini partai mana Bu? Iya. Ibu-ibu Masjid Aqobah 3, apa kabar Bu? Masya Allah, cantik-cantiknya silau men. Ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Cempaka, apa kabar Bu? Wah, cantik-cantik nih ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Arsyila, apa kabar Bu? Masya Allah, cantik-cantiknya ya. Pangling nyingoknya ya. Bu-ibu Majelis Taklim Nurul Huda, apa kabar Bu? Masya Allah, sudah siap masuk TV Bu? Iya. Masya Allah ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid An-Nur, apa kabar Bu? Benar-benar bercahaya An-Nur ya. Masya Allah. Terakhir ibu-ibu grup Rebana Az-Zafir, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini baju baru beli galau Bu. Karena nak masuk TV tadi ya. Oh, alhamdulillah Bu. Belum lunas kata Pak Kiai. Sudah Pak. Alhamdulillah, dan bapak-bapak mudah-mudahan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Kita sholawat dulu Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, yang semangat. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah
duri. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lemak tak rasanya bu? Lemak ni apa? Lemak ecek-ecek. Tiap hari tak solawat? Berapa kali sehari? Tak tentu. Nah ini yang bahaya, tak tentu ya. Ya Allah ibu-ibu, alhamdulillah banyak nikmat yang dianugerahkan Allah buat kita. Ibu-ibu bisa nyingok perbedaan yang ungu, yang abang, yang kuning, yang marun, putih, biru, abu-abu, ungu lagi. Itu nikmat apa bukan? Nikmat. Ada yang tak pacak medakan warna bu. Kita masih pacak. Apalagi warna duit. Beda tak bu? Yang abang dengan biru. Beda. Dengan yang abu-abu. Beda. Galak yang mana bu? Ay. Tadinya caknya nak pakai seragam abang kalau caknya tuh. Sesuai dengan warna duit Jadi ibu-ibu, mato yang pacak nyingok dengan terang, pacak medakan warna dari sini sampai ujung sana kejingoan katon itu kuping. Kedengeran tak? Bunyi wong nangis kesau kedengeran tak? Bunyi wong besian kedengeran tak? Bunyi lawang dibuka kedengeran tak? Kata wong bari kuping pacet bu bunyi dikit be langsung terkejut. Nikmat tak bu? Wajarlah kalau Allah ngomong dalam Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mana nikmat yang kita dustakan kate? Ada nikmat kalau di kepala ada rambut, nikmat bukan? Juara kate rambut bu, sampo dak laku. Di tangan bu masih pacak ngawi-ngawi, nikmat bukan? Pacak nulis, pacak ngoreng pempek, nikmat bukan? Siapa yang banyak bersyukur, itulah orang yang dekat dengan Allah. Tapi kebanyakan kita banyak yang lupa bersyukur. Ngapo? Karena banyak nyingok nikmat pada badan wong. Lupa nyingok nikmat pada badan Ibu Iza, wong itu jarang semayang, mobilnya 4. Wong itu kadang semayang, kadang tidak, rumahnya besar. Kami tiap hari semayang, rumah boro, utang banyak. Banyak tak bu yang ngomong mak itu? Alhamdulillah di sini kate yang tidak Jadi isi ngeluh terus. Padahal di badan kita banyak nikmat ya Allah. Itulah yang harus disyukuri ibu-ibu. Oleh sebab itulah kita jangan cuma ngenjuk makan badan tapi mesti banyak ngenjuk makan hati. Kalau badan diinjuk makan terus, diinjuk maju, diinjuk minum, lama-lama badannya bengkak, hatinya kempet. Badannya bontet, hatinya kering. Badannya gemuk, hatinya kurus. Kita kepengen badannya gemuk, galak dak badan gemuk, dak galak. Badannya sehat, hatinya juga sehat. Jangan sampai dalam Quran bu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Di dalam hati orang itu banyak penyakit. Yang mak mano? Dia melok majelis tapi masih ngomongi wong. Penyakit dak bu? Penyakit. Dia melok zikir tapi galak benci sama wong. Penyakit dak bu? Penyakit. Dia lah rajin ke majelis tapi galak iri sama wong. Penyakit dak bu? Penyakit. Nak dibuang dak? Buang. Nak dihapus dak? Nak dicoret dak? Nak dikerek dak? Nah itu. Jadi sifat-sifat benci, dengki, iri, zolim,
Sampai fitnah, sampai riba itu muncul dari hati yang kotor. Jangan sampai badan kita bersih, hatinya kotor. Kesian ndak Bu? Padahal Allah kaget ngenjuk rapot, di akhirat kaget nyingok badannya apa nyingok hatinya? Nyingok hatinya Bu. Anak-anak kita ketakutan bagi rapot. Ya Allah mak, kaget nilai aku kecil malu. Kaget rapot aku abang malu. Kaget rapot aku dibawa kawan aku malu. Kita jawab apa? Jangan malu nak. Malu rapot kita di hadapan Allah. Kita ngomongi wong, kita benci sama wong, kita iri sama wong. Baginda Rasulullah, mana solawatnya? Baginda Rasulullah dinjuk namo sama Allah tuh Ahmad. Artinya terpuji. Dinjuk namo sama yainya Muhammad. Artinya sifat-sifat yang metu dari badan baginda Rasulullah, dari jasmani Rasulullah sampai ke hatinya adalah sifat yang terpuji. Nabi ke masjid diludahi, ke masjid diludahi, ke masjid diludahi. Marah dak? Kita Bu Lembang ini nak nyoba? Itu contoh bukan Rasulullah? Uswatun. Nah bagus nih nama majelisnya Bu. Maka harus jadi contoh yang baik Bu. Nabi digotok tidak marah. Nabi berdarah-darah Bu di Taif. Manusia banyak nih. Kata sahabat, ya Rasul ayo kita dakwah di Taif. Orang Taif baik-baik, orang Taif santun-santun, orang Taif berakhlak mulia. Ayo kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai Nabi ke sana, tiba-tiba musuh-musuh sudah mesei. Hati-hati, kage ada yang nak nganggu agama kita. Dia bernama Muhammad, jangan diterima. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, yang diterima bukan salam hormat, yang diterima bukan welcome, tapi digotok Bu sampai berdarah-darah. Sebanyak-banyaknya manusia di Taif itu yang masuk Islam cuma Siko. Yang masuk Islam cuma Siko, namanya Adas. Beliau adalah keturunan Nabi Yunus alaihis. Jadi kalau ibu ngajak uang semayang, nasihati uang, ngajak ke majelis taklim, uang nyawab banyak gawe. Plembang Bu. Yuk kita ke majelis yuk, banyak gawe. Yuk kita syuting TPRI yuk, banyak gawe. Yuk kita ke sini pengajian banyak. Biar kelabuk jangan digocok. Biar kelabuk jangan diceramai. Sini kau ceramai kau. Dapat duit tidak? Ya dah Bu? Ya, sini kau. Kau tahu dak umur kita ni dak lama, agak bakal mati rugi dak Bu? Biarlah. Dia galak alhamdulillah. Dia tidak galak, apa yang kita gawekan? Doakan supaya galak. Ibu-ibu galak kesini ngapa Bu? Karena masuk TV. Karena diundang. Masya Allah. Karena apa Bu? Karena nak ketemu Ibu Iza. Bangga nian medok. Jadi sesuai dengan lagu Indonesia Raya Bu. Bangunlah jiwanya. Yang duluan mesti dibangun apanya? Jiwa dulu apa badan dulu? Tapi yang tiap hari kita tunjuk makan badan terus. Benar Bu? Pagi-pagi lah celimpungan, lah laksan, lah lontong, lah pempek. Salah banget dimakan galau Bu Belum lah masuk jero perut, lah mikir kegek siang makan apa gitu. Sayur asem, gado-gado. Belum lah masuk Bu, sore lah dipikir ke pulau Bu Baik Ibu, jadilah dulu apa Bu? Jadilah Bu Aku nak balik. Jadilah Bu Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Dakwah keliling TPRI.
Wah, luar biasa, Masya Allah. Sholawat lagi ya, Bu? Sholawat apa, Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari adiyaiha wa ala washabihi. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya Allah. Lah cantik-cantik, mudo-mudo, belaga-belaga, galak solawat pulo. Alhamdulillah. Inilah manusia yang sehat badannya, sehat hatinya. Nak terus solawat dak, Bu? Di rumah solawat dak, Bu? Kalau ibu-ibu rajin solawat, Bu, kaget bapak-bapaknya pangling, Bu. Ngapo, Bu? Karena akan mendapatkan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah cantik dan tambah muda, Bu. 17 tahun lebih muda dari usia yang sebenarnya. Enggak kadah. Coba dulu, Bu, ya. Pakailah solawat yang paling simple, paling dikit, paling sederhana, paling pendek. Biasanya kan kita cak itu, Bu, kami yang muda-muda baik, Bu Isa, tapi pahalanya besar. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar. Itulah solawat, Bu. Solawat itu tidak perlu wudu, tidak apa-apa. Ibu dalam keadaan hadas, tidak apa-apa. Tidak wudu, tidak apa-apa. Lagi lupa, tidak apa-apa. Sambil masak, boleh. Sambil nyapu, boleh. Yang tidak boleh kalau dikakus, tidak boleh, Bu. Jadi selalu solawat. Indikasi wong apa ya? Indikasi itu bahasa wong gerot, bahasa sederhana. Tando-tando. Wong yang kurang solawat, uji abaku mudah marah, panas baran, emosi, tando hatinya kotor, Maka kita bersihkan dengan banyak solawat tiap hari, Bu. Yang paling gampang Sallallahu ala Muhammad yang kita baca tadi, solawat Jibril. Mudah dak? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu, supaya hatinya selalu bersih. Nyinggung marah-marah kita diem, kekeri gayanya nono. Selesai dia marah, sudah, Bu. Tambah kesel dia, Bu. Dak laku jualannya. Tapi kalau dia marah, kita marah, kiamat ketiga, Bu. Ya, perang dunia ketiga, Masya Allah. Jadi bersihkan hati yang pertama dengan solawat. Kemudian kita bersihkan hati dengan banyak-banyak membaca Quran tiap hari, Bu. Jangan kita perang speaker setiap Ramadan saja, tapi di luar Ramadan tetap ngaji dak? Nian apa? Banyak apa dikit? Tiap hari apa tidak? Masya Allah, ini benar-benar ibu ahli surga. Amin. Sudah selesai ngaji, baca doa, Bu. Doa selepas ngaji apa?
Allahumma rahamna bil waj'alhu lana jahilna warzuqna fannahar waj'alhu lana alamin amin. Kita ubah dikit Bu, bukan diubah Bu. Diganti ya. Allahumma zakirna minhu ma nusina minhu ma nusina minhu ma nusina. Oke? Ya, 1, 2, 3. Allahumma zakirna. Oh, mau dari awal? Boleh. Dari awal. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana amin. Ibu semuanya yang di sini, yang di rumah, hari ini kita hadiahkan, kita ijazahkan doa ini supaya apa Bu? Supaya tidak lupa-lupa terhadap yang sudah kita baca. Jadi Al-Quran yang sudah kita baca tidak lupa-lupa. Apalan Quran yang sudah kita apal tidak lupa. Satu hari dalam cerita Bu, ada seorang yang meninggal dunia. Dia ada maksiat, dia ada dosa. Terus ketika dikubur akan disiksa oleh malaikat karena ada dosa, ada maksiat. Tiba-tiba salah satu surat dalam Al-Quran itu menjelma menjadi orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang belaga. Itu penjelmaan surat Al-Muluk karena yang bersangkutan ini meninggal hafal surat Al-Muluk. Terus dia ngomong, malaikat, kau nak nyiksa wong ini, ada aku di dalam itu. Jadi kalau kau menyiksa orang ini berarti kau menyiksa aku yang merupakan ayat Al-Quran. Jadi luar biasa Ibu, kalau kita hafal salah satu surat di dalam Al-Quran, apalagi hafal seluruh isi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membackup kita Bu, nyago kita supaya tidak mendapat siksa dan di kuburnya mendapat banyak rahmat. Nah, ini menjelang tahun baru Hijriah Bu, kita mulai ngubah Bu Yang tadinya males baca Quran jadi rajin, yang tadinya rajin baca Quran bertambah rajin. Ada seorang istri kiai Bu, hafal Quran itu setiap hari Bu, habis sholat baca Quran 1 juz, habis sholat baca Quran 1 juz. 6 hari hatam Quran. Setiap 6 hari hatam Quran. Tiap 6 hari hatam Quran. Di sini siapa yang cak itu?
Ah. Hatam Qurannya berapa kali sehari? Sebulan sekali? Setahun sekali. Alhamdulillah. Untung masih inget dengan Quran. Juara ada macam-macam Quran bu. Marah Tuhan bu. Ibu-ibu di sini pasti punya HP rata-rata bu. Punya HP bu? Layar sentuh lagi bu. Kadang tak disentuh dia bergerak dewe. Nah, ada hantu wewe juga itu bergerak dewe. Kalau ibu ngirim WA, centang sikok marah tak bu? Ay katik paket nian besti kita nih. Aku ngirim centang sikok. Telepon buka, WA aku pesen keramat itu. Ngirim lagi WA centang 2 bu, tapi tidak biru. Artinya tidak dibah. Marah tak bu? Tersinggung tak bu? Kesel tak bu? Seminggu kemudian baru dibaca. Nah kau ngirim WA dengan aku. Apa dia gawe kau besti? Seminggu kau tak keluaran WA. Ya bu Tuhan ngirim surat sama kita bu. Quran itu adalah surat dari Allah. Kita tidak baca marah tak Tuhan. Tapi kita tak terasa dimarahi Tuhan Tetap makan lemak, tetap tidur nyenyak bu Kaget kita baru tahu setelah meninggal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawatnya mana bu? An-nasu niyamun. Manusia galo-galo nih sekarang dalam keadaan tidur. Ibu Iza, kami lagi tercugu, kami lagi dodok, kami lagi nyingok, kami lagi nengel, kami lagi nyimak. Mandai diomongi tidur, kecuali yang memang lagi tersender bu Cak-cak dak kate nih yang tersender nak masuk TV galo. Malu pas disawat lagi ngorok. Jadi kata Rasulullah, setiap manusia itu seluruhnya dalam keadaan tidur. Fa immatu, ketika dia meninggal, intabahu, baru dia teraso. Ya Allah, aku dulu tuh mentingkan baju. Padahal setelah meninggal baju tidak perlu. Bener bu? Kaget kita pakai seragam bu. Bener tak bu? Kalau ibu-ibu hobi ungu, kain kafannya warna ungu, boleh tak bu? Ibu-ibu hobi abang, kain kafannya nak request abang, boleh tak bu? Atau kuning atau pakai les, boleh tak bu? Seluruh kain kafan warnanya putih. Jadi kemana baju kita abang, hijau, kuning, coklat, ungu dan lain-lain? Tinggal. Baru kita sadar, ya Allah, dulu tuh setiap kondangan minggu ini baju abang, minggu depan baju kuning, minggu depan lagi baju ungu, minggu depan lagi baju coklat. Padahal kalau kita baju abang, minggu depan baju abang lagi, diajak masuk dak bu? Ada dak kita baju itu terus diomongi panitia, baju ini minggu kemarin. 2 minggu lagi sama lagi. 2 minggu yang lalu dipoto kau baju inilah. Malu. Bahkan ada yang ngomong sama aku, Bu Isa, malu kalau kita lah posting foto dengan baju ini, minggu depan posting lagi, malu. Malu tak bu? Jangan bu. Kesian aba-aba depan ini nak beli baju terus. Benar tak bu? Jadi kita baru sadar setelah ya Allah, tak berguna baju yang 3 gerobok tadi. Tidak berguna sepatu yang 3 rak tadi. Meninggal pakai sepatu tak bu? Kemana sepatu kita banyak-banyak tadi bu? Tinggal. Celengan di bank, berapa bank ibu punya ATM? 10 bank. Waktu meninggal ada tak kantong? Ngantongi ATM untuk ngesek. Berguna tak duit kita yang tadi? Nah, malaikat munkar nakir njuk sikok Bank Mandiri, njuk sikok Bank BNI. Kita sogok supaya tidak nanyo. Baca dah bu? Tak mempan dengan sogokan bu. Jadi ketika kita hidup, ketika kita meninggal, baru kita tahu bahwa apa yang kita pakai sebanyak idak di dunia ini idak cukuplah yang sederhana. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita break dulu ya. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Dakwah keliling TPRI.
Baik ibu-ibu, masih semangat? Wah, emang benar-benar ahsan ya. Orang-orang yang terbaik ibu-ibu. Tadi sudah kita tausiah, sudah mau izah hasanah, sudah ngomong-ngomong, sudah kelakar-kelakar bu. Mudah-mudahan berguna buat kami dan ibu galo-galo. Amin ya robbal. Mungkin ada yang nak nanyo-nanyo bu, tapi jangan nanyo alamat aku balik. Agak kamu nak melok. Ada nak nanyo bu, jatuhi. Nah jatuhi bu yang cantik berbaju biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Musalah Nurul Huda. Namo bu, namo. Nama kami Aisyah, Ibu Aisyah. Sesuai tema hari ini yaitu rapot akhirat, Ustazah. Yang kami sampaikan setelah kehancuran alam semesta ini, tentunya kita akan kembali kepada padang mahsyar. Terus setelah kepada mahsyar, yaumil hisab. Yang mana di yaumil hisab itu kita ada dikasih Allah catatan buku yaitu Kitabul Markum. Kitabul Markum itu terbagi atas dua, yaitu sijin, yaitu mencatat amal baik manusia. Yang kedua iliyin, catatan amal baik manusia. Sebagaimana surah Al-Jasiyah surah ke-45 ayat 28, dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Yang kami tanyakan Ustazah, apakah orang yang berdosa atau orang yang beramal baik tadi akan menemui Allah? Begitu Ustazah, itu pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali Bu Aisyah dari Majelis Taklim Nurul Huda. Jadi ibu-ibu, gunanya kita hadir di majelis taklim, majelis zikir, majelis cawesan, majelis sholawat, itu adalah untuk mengasah hati. Kalau hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya cemerlang, maka perbuatan yang muncul perbuatan terpuji. Perbuatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan yang terpuji muncul, Allah demen enggak? Allah senang enggak? Allah sayang enggak? Kalau sudah Allah sayang bu, dia mau lewat jalan tol. Jadi kaget di akhirat itu kan ada kategorinya 3 bu. Yang memang kafir itu tidak pakai hisab lagi, langsung belok kiri. Yang memang minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin tidak pakai hisab lagi juga, langsung ke kanan. Nah yang bahaya tuh yang remeng-remeng bu. Kadang-kadang baik, kadang ke majelis taklim, kadang ke majelis ghibah. Ya bu ini yang bahaya. Sehingga bercampurlah antara emas dengan besi, namanya suaso. Kalau suaso itu nak dibersihkan dulu, baru metu emasnya. Kalau sudah jadi emas baru pindah dia dari api, pindah ke dalam surga. Nah itulah kira-kira prosesnya bu. Tapi yakinlah dengan kebaikan Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Ghafur. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap manusia ini sudah pasti ada berbuat salah, ada berbuat dosa. Pasti bu? Pasti, kecuali baginda Rasulullah. Nah, maka Allah bukakan pintu tobat. Dan Allah sudah nunjuk kita kunci surga. Apa bu? La ilaha illallah. Kunci neraka dah diinjuk kan? Katanya katik pintu kan? Nah jadi kunci surga lagi sudah diinjuk sama Allah, saking baiknya Allah. Oke, masih ada yang kedua? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Fatimah dari Majelis Taklim Sakinah Masjid Al-Falah. Begini Ibu,
apa kiat-kiat yang harus kami lakukan sebagai ibu rumah tangga agar di akhirat kelak mendapatkan surga. Sedangkan katanya surga kami ada pada suami dan surga anak kami ada pada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap ini ya. Singkat, tepat, padat, bergizi. Ibu Siti Fatimah dari Masjid Al-Falah, subhanallah. Apa kiat-kiatnya bu? Paling lemak bu betino tuh surganya di kaki suami. Toh ada mau laki, benar tak bu? Ketika akan berperang, laki-laki semua ikut berperang. Maka ada perempuan-perempuan yang protes dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, surga kamu tuh ada di rumah. Surga kita ada di rumah ibu-ibu. Nah, siapa yang taat sama laki, insya Allah dapat surga. Ibu ingat Siti Muti'ah. Ibu Siti Muti'ah adalah seorang yang taat kepada suami. Kata baginda Rasul, hai Fatimah putriku tercinta tersayang, belajarlah ketaatan kepada Siti Muti'ah. Anak Nabi yang dididik oleh Nabi Dewe dikongkon belajar kepada Siti Muti'ah bu. Sanjolah Siti Fatimah ke Siti Muti'ah, belajar di situ bagaimana beliau memuliakan suaminya. Siapa yang muliakan suami? Walaupun laki kita zolim, galak marah, galak ngatoi lama-lama, lembut juga bu. Sekeras-keras kerak nasi, disiram dengan banyu lama-lama. Bener. Dan untuk anak bu, sudah pasti kita nih hebat, punya surga di telapak kaki kita bu. Jangan metu tuh pijak teh ayam. Itu makanya jadi ibu yang baik dan benar supaya anak-anak dapat surga. Tidak boleh ngomong basing bu. Nah supaya anak-anak mendapatkan keramat dari ibunya. Karena doa seorang ibu itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Hebat tak bu? Anak-anak yang didoakan kebaikan itu sukses ya. Masih ada bu? Masih? Oh ini ibu golongan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Majelis Taklim Arsila, saya atas nama Herawati. Yang ingin saya tanyakan, bagi kami yang telah terpisah dengan suami, telah menenggelam, jadi tidak bisa lagi berbakti, terutama kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Yang ingin kami tanyakan, apakah nanti di akhirat kelak kita akan berkumpul kembali? Itulah yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus Ibu Herawati yang cantik jelita, tidak sombong, baik hati dan hafal Pancasila. Dari Majelis Taklim Arsila. Ibu, untuk orang tua atau suami atau pasangan yang sudah tidak kate, hadiah yang paling mahal adalah doa. Hadiah paling mahal adalah doa. Yang kedua, Al-Quran, terutama Yasin. Fatihah, Al-Quran, terutama Yasin. Jadi kalau ibu teringat Fatihah, ibu teringat Fatihah. Sampai-sampai iblis itu kepanasan, ketakutan bu ketika surat Al-Fatihah ini datang turun. Itu karena keajaiban surat Al-Fatihah. Begitu teringat hadiah Fatihah, teringat hadiah Fatihah. Dan sekali-sekali kalau lagi lapang waktu, dan biasanya selalu ada lapang waktu bu ya, hadiah wong tua kita, suami kita atau orang-orang yang sudah mendahului kita itu dengan memberikan hadiah Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya, paling tidak 1000 itu supaya mereka mendapat keampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pacak dak kumpul pacak bu, karena amalannya sama bu ibadatnya sama, dan insya Allah mendapatkan sama-sama rahmat dari Allah. Insya Allah kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Masih 7 menit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dumyati Umar. Kami dari pengurus Masjid Al-Hasan. Mohon penjelasan dari Ustazah, karena kita semua ini akan menuju mati Ustaz. Kira-kira apa bekal yang paling utama untuk menuju mati?
Itu yang kami pertanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jumadi. Jumiadi. Dumyati Taza. Iya. Dumyati. Kami ini ketemu terus Bapak Ibu, cuman tidak tahu nama beliau. Tidak tahu nama Bu. Tak apa-apa, yang penting kenal wajahnya Bu Pak Dumyati. Apa bekal kita ke akhirat? Kita sama-sama nak ke akhirat, dan itu adalah abadi Bu Itu adalah tempat yang abadi. Kalau di dunia sementara Nabi sudah nunjukkan beliau sampai umur 63. Kita lebih kurang lah. Di sini ada yang 62,5. Siap-siap. Ya. 60 banyak. Yang lebih dari 63? Itu sudah bonus Bu. Alhamdulillah. Bekal paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bekal untuk kita hidup, untuk kita mati, dan untuk kita bangkit. Yang banyak itu adalah kita ngucap kebaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika kita diuji Allah dengan bala, kita nyalakan kiri kanan. Kau ni pulo, gara-gara kau kan aku bangkrut. Kau ni pulo, gara-gara kau nyuruh aku naik beca, aku nyampak. Kau ni pulo, gara-gara nyuruh naik motor, aku terbelosok. Kau ni pulo, gara-gara nyuruh jalan kaki, aku ditumbuh mobil. Nyala ku wong. Padahal segala yang kita temui di dunia ini sudah ditulis oleh Allah lah, ditulis segala Bu. Hari ini si A dapat mobil baru, si B dapat rumah baru, si C dapat bini baru. Misalnya, tak setuju jangan sebelah. Mengut langsung berjamaah mengut. Itu sudah ditulis Allah. Begitu pula bala dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dapat bala, kadang-kadang waktu taat, kadang-kadang waktu maksiat. Kadang kita tak pernah berencana Bu. Kita tak pernah berencana. Nak ke majelis taklim baik tak? Baik, nak ketemu waktu taat kan? Tiba-tiba di jalan, Ibu Rohani, sini. Ngapo? Kau tahu dah. Kita tak pernah berencana kan? Taunya kita nak ke masjid, taunya kita nak majelis, taunya kita nak zikir. Di tengah jalan dihadang oleh pasukan iblis. Tahu dah belarian orang sebelah. Nian apa? Demen. Sampai ke masjid, belum mulai juga. Kau tahu dah anak siano. Nah, tadinya nak ketemu waktu taat, ketemu waktu maksiat. Makanya kata Nabi cepet-cepet hapus. Waktu maksiat tadi cepet-cepet hapus dengan tobat, sholat tobat setiap ba'da maghrib dengan sebelum subuh tiap hari ditip ek. Demen dak Allah? Demen kata Allah, dia ni maksiat tapi cepet-cepet dihapusnya. Dia ni dak taat tapi cepet-cepet minta ampun. Jadi sebelum datang ajal sudah berusaha minta ampun dengan Allah. Nah itu tadi, karena kita menyandang kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, senang nian ketemu dengan ibu-ibu bapak hari ini. Walaupun bermacam-macam bajunya, jilbabnya, roknya, kaos kakinya Bu tapi hati kita tetap satu, kepengen ke Allah, kepengen banyak sujud dan kepengen membersihkan hati. Sehingga tidak cuma di dunia kita kumpul, insya Allah kumpul di surga bersama-sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengan Allah rapor kita rapor yang terbaik, rapor yang diridhoi Allah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu disuruh doa. Kalau doa kita angkat tangan, aminkan. Tangannya tidak boleh diletak di dengkul, di paha Bu tapi diangkat. Itu tanda sungguh-sungguh minta dengan
Allah dan diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darid dunya ila daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Al-Zafi, kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Al-Zakin, kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Al-Zakin, kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Al-Zakin, kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Al-Zakin, kau tampak sederhana, namun kau bersahaja untuk semua. Tempat ibadah menuntut ilmu untuk meraih berkahnya ilahi. Berserah diri silaturahmi mengikuti ajaran Nabi. Tempat bersujud bagi insani yang mau akan kasihnya. Tempat berteduh bagi umatnya yang rindu akan Nabi-Nya.